Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini ketepatan saya pakai baju merah putih ya, bertepatan dengan nuansa kemerdekaan Republik Indonesia. Ada satu kebingungan nih yang saat ini sedang bermain-main tuh di pikiran saya. Kita ingat ya, dulu mungkin memang masih kental banget ya dimanapun kita berada. Bahwa orang-orang tua itu memang menginginkan kita untuk sekolah tinggi-tinggi. Dulu ya S1 itu sudah tinggi banget ya dengan menyandang gelar insinyur dan dokter Andes. Pada saat itu sih masih oke, tapi saya nggak tahu nih apakah memang orang tua kita saat ini yang atau kita nih yang sudah jadi orang tua memang kurang update atau kurang mengikuti perkembangan zaman atau memang tipikal pendidikan dan sekolah-sekolah kita yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Jadi begini, sampai akhirnya mungkin kesimpulan ini lebih dekat kepada Anda sekolah, Anda kuliah, persiapkan hidupmu yang seadanya. Kenapa? Karena saya rasa sudah tidak relate lagi ya, ketika sekarang ini kita berpikir bahwa sekolahlah baik-baik, kejar kuliah, kemudian ya berujung pada ijazahnya doang. Kita boleh jujur dengan hati nurani kita masing-masing yang menonton video ini. Kita dulu pernah SMA, kita dulu pernah SMP, bahkan kita sama-sama mungkin pernah kuliah. Tapi sampai hari ini, adakah yang saudara, kawan-kawan rasakan nilai lebih dari pendidikan kita pada saat itu? Sesuai dengan perkembangan zaman yang sekarang. Contoh misalnya, kita dulu belajar fisika, kita dulu belajar biologi, kita dulu belajar macam-macam ya, banyak banget itu kurikulum. Tapi hari ini sangat tidak kita rasakan itu manfaatnya. Kalau dahulu mungkin iya, tapi kalau sekarang sama-sama lah kita tahu dan kita bisa jujur dengan hati kita masing-masing. Khususnya yang di usia-usia saya ya. Mungkin ya hampir tidak bisa merasakan. Nah, akhirnya coba kita jujur. Yang saya rasakan itu simple ya. Jadi sepertinya kita hari ini itu merasa bahwa sekolah itu berguna pada saat kita kelas 1 sampai kelas 4 SD mungkin ya. Pada saat kita belajar membaca dan belajar berhitung. Sisanya ya habis. Kecuali pelajaran-pelajaran agama, kecuali pelajaran-pelajaran adab atau etika atau moral yang kita dapatkan di sekolah dari guru-guru kita. Yang bingung di kepala saya ini kan simple. Kalian pernah coba berpikir nggak atau bayangin dulu bahwa kita yang memiliki ijazah S1, S2 itu target utamanya kan memang dari dulu itu tidak pernah berubah culture kita itu. Artinya niatnya itu adalah untuk mencari kerja. Padahal untuk pekerjaan-pekerjaan yang bermodalkan ijazah, ya mohon maaf, itu gajinya atau pendapatannya sama sekali tidak seberapa. Dan hampir bisa dipastikan rata-rata tidak akan membuatmu kaya kecuali kau korupsi. Itu, tapi itulah yang berbondong-bondong kita kejar. Nah, di balik itu, orang-orang yang mengasah yang pertama, kalau saya tetap yang prioritas pertama itu yang pertama diasah adalah agama. Yang kedua memang ya wawasan, baru terakhir skill. Dimana dengan pegangan ini, saya rasa hidup kita tenang dan apa yang kita mau mungkin bisa kita dapatkan jika tekun dan berproses. Kawan-kawan kita, ataupun anak-anak kita, ataupun adik-adik kita yang mereka kuliah, pergi pagi, pulang sore kadang sekarang. Sekolah lagi, pergi pagi, pulang siang. Nah, kemudian mereka pulang, mereka belajar biologi, mereka belajar fisika, mereka belajar segala macamnya, menghafal segala macam rumus-rumus di kepalanya, yang akhirnya ketika dia selesai semuanya tidak berguna. Kenapa saya katakan tidak berguna ya? Apalagi zaman sekarang, ketika kita update, ketika saya mau menghitung suatu tinggi gunung ataupun saya mau menghitung berat massa, saya tinggal cukup ketik di ChatGPT, keluar semua hasilnya begitu. Serta mertakah itu tidak berguna? Ya, mungkin tidak juga. Untuk struktur logika kita, dia akan membentuk logika yang bagus memang. Tapi akan ada langkah lebih baiknya ketika memang dengan model yang berbeda gitu. Dengan cara yang berbeda, yang lebih ke update ke teknologi dan lain-lain. Nah, saya rasa ini. Nah, miris ya. Sekarang kalau kita lihat, orang-orang yang dilulukan, orang-orang yang dipuja itu ya kembali seperti video-video saya sebelumnya banyak ya. Orang yang berani gila, orang yang berani tampil beda. Artinya apa? Orang yang berani berproses, orang yang memiliki skill, wawasan, atau dia memang punya rasa malu yang rendah atau ya, tapi begitu yang dilulukan. Miris kita harus jujur dari dalam hati bahwa terkadang banyak orang tua itu mengharapkan anaknya sekolah baik-baik zaman saat ini itu agar dia bisa hidup ya hidupnya kelak mapan ke depan. Kemudian dia mulai mengasah asah skillnya di luar, bersosialisasi, berpublic speaking dan lain-lain itu kadang-kadang memang kita marahin. Padahal tanpa kita sadar
kita memuja-muja juga sebagai orang tua, atau kita ngefans juga sama orang-orang yang sudah berkehidupan mapan, tapi ternyata dia tidak sekolah, kebetulan dia jadi public figure. Nah, begitu. Tapi ya begitulah tragisnya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi inspirasi. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi bahan introspeksi. Ya, mudah-mudahan di kemerdekaan ini menjadi pengingat bagi bangsa kita, agar mungkin bisa lebih update pendidikannya. Sistem pendidikannya lebih diupdate lagi gitu. Lebih ke arah yang lebih mengasah wawasan dan skill-skill siswa. Atau kemudian kampus-kampus juga lebih update lagi gitu. Kadang-kadang di apapun yang kita pelajari di kampus akan tidak berarti. Apapun yang kita pelajari di sekolah akan tidak berarti. Karena mereka dipaksa pagi-pagi pulang sore, habis itu kecapean tidur. Selesai kuliah dia bingung mau lemparkan ijazah kemana. Walaupun dia lemparkan ya gaji di PT di mana-mana itu paling sekitar 3 atau 4 juta. UMK tertinggi ya paling 5 juta. Kalau mau kaya atau mau mapan, melihat hidup orang lain, melihat framing orang lain, maka ya udah, dirinya terpancing untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal seperti korupsi. Sekarang ayo sama-sama kita coba buka pola pikir kita. Ya, sekolah, kuliah ya silahkan tetap, tapi jangan jadikan itu fondasi utama. Jadikan itu hanya untuk membentuk struktur logika, melatih kita untuk berpikir. Ya, ijazahnya boleh dikatakan ya nggak apa-apa, nanti bisa mempercantik undangan. Mempercantik, ya kalau akhirnya ya mungkin mempercantik batu nisan kalau kamu letakkan detail kita itu. Tapi ya jangan jadikan itu fondasi utama untuk berkehidupan, karena memang saya juga pribadi udah rasakan itu tidak sangat berpengaruh ketika kita mau mencapai hidup yang mapan, atau sekarang ini trennya passive income dan segala macam. Enggak, tetap saja ujungnya akan menguasai dunia digital dan lain-lain. Nah, kuncinya cuma satu memang. Kita mau melatih skill, wawasan, dan mau berproses. Sembari pulang sekolah mungkin, sembari pulang kuliah mungkin, mencari apa yang bisa dilakukan, yang bisa diproses, dan tetap berusaha di situ. Bisa jadi nanti hidupmu mapan dari setelah pulang kuliah yang kau usahakan, dari situ ternyata hidupmu itu mapan gitu. Dan akhirnya memang benar yang saya katakan tadi, ya titelmu dan ijazahmu hanya untuk mempercantik undangan, dan akhirnya mempercantik batu nisan. Nah itu, artinya mempercantik batu nisan mungkin kalau tidak kamu tempelin ya menjadi kenangan orang bahwa dia berpendidikan tinggi. Karena memang di negara ini kalau kamu dibayar tinggi itu bukan karena ijazahmu, enggak. Ijazahmu tetap, ujungnya akan dibayar murah ya tetap dengan skillmu, dengan apa yang kau mampu. Nah, jadi begitu kawan-kawan. Kalau mau yang, oh banyak kok bang, orang-orang yang mapan karena di awalnya karena ijazahnya, enggak. Kemungkinan terbesar yang menggunakan ijazah itu kan kayak di pemerintahan, ya, kemudian di perusahaan-perusahaan swasta. Ya kalau bisa mapan, nabung pun ya nabung seberapa gitu. Tapi ya kalau mau betul-betul mau mapan memang harus berani bertindak di luar itu. Harus berani membuat sesuatu yang baru atau melatih diri dan berproses terus-menerus. Jadi itu kawan-kawan, mungkin video ini hanya untuk inspirasi kita bersama. Mudah-mudahan video ini bisa membuka pikiran kita ya, untuk tidak terlalu berharap kepada kuliahmu, untuk terlalu berharap dengan sekolahmu itu tadi. Mudah-mudahan setelah melihat video ini kita sama-sama tersadar dan ya menjadikan kuliah itu ya tetap belajar, berpendidikan, kemudian mendapatkan gelar, tapi di luar itu mencari sesuatu yang bisa kita proses menjadi usaha yang akhirnya mungkin akan membuat kita jauh lebih hidup dari itu. Mudah-mudahan bisa membuat diri kita baru, menjadi sesuatu yang baru. Ingat, proses itu terkadang memang tidak membuahkan hasil apapun pada saat kau sedang berproses. Tapi ketika proses itu selesai, endingnya terkadang kau akan mendapatkan lebih. Tapi dapatnya gede-gede biasanya, meledak-meledak. Dan kalau kau mau yang instan, ingat, kau hanya dapat serpihan-serpihan kecil yang kadang habis untuk kebutuhan hidup. Dan itu akan kau rasakan ketika kau benar-benar mengandalkan ijazahmu saja tanpa skill dan wawasan yang baik dan cara bersosialisasi dengan orang-orang lain dengan cara yang baik. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.